Selamat pagi anak-anak, Shalom. Tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah, anak-anak tetap semangat. Ayo anak, ada lagi di hari ini, mulai dengan pelajaran. Nah, sebelum belajar, anak-anak jangan lupa berdoa ya. Oke, kita mulai dengan pelajaran di hari ini. Kita masih dengan tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Materi pokok kelainan pada alat gerak manusia. Nah, anak-anak lihat seorang anak sementara menggerakkan tangan ke atas ya. Nah, di atas ini seorang yang sementara membuat gerabah ya dari tanah liat. Tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Nah, anak-anak lihat sini seorang kakek tua sementara berjalan membungkuk ya. Nah, kemudian di sini namun di antara mereka masih tetap saja ada risiko mengalami kelainan tulang seperti pengrajin tua di bawah ini. Nah, oke anak-anak, kita lihat penjelasan selanjutnya. Ini anak-anak mengamati ya. Kita sama-sama mengamati. Ada macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulangnya. Di sini ada fraktura atau patah tulang, kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik bermotor atau jatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang merobek atau menembus kulit atau otot. Nah, anak-anak lihat di sini. Jadi tulangnya seperti begini ya, contohnya seperti begini. Yang kemudian lagi osteoporosis, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, anak-anak lihat sini, perhatikan. Kalau orang sudah keropos, tulangnya seperti begini ya. Nah, kemudian ini fisura atau retak tulang, kelainan pada tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, anak-anak lihat di sini kalau pada kelainan pada tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang ini akibat kecelakaannya seperti begini. Nah, lordosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, anak-anak lihat itu ya, jadi kalau duduk itu tidak boleh seperti gambar ini ya. Kemudian skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini menyebabkan badan akan membengkak membentuk huruf S. Nah, contoh cara duduk seperti begini anak-anak, ya membengkak membentuk huruf S. Nah, itu anak-anak tulangnya seperti itu. Ya, jadi kalau kita belajar tidak boleh duduk seperti begitu ya. Nah, kita lihat di sini lagi. Kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, lihat gambarnya seperti begini. Cara duduknya salah ya. Kemudian hipertrofi, kelainan otot yang membesaran menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, anak-anak lihat gambarnya seperti begini ya. Di sini atrofi, kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polymyelitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian di sini stiff atau kaku leher, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapezius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, ini gambarnya seperti ini ya anak-anak. Kemudian di sini tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, gambarnya seperti itu ya anak-anak. Nah, kita lihat lagi bagaimana cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak itu anak-anak.
Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari rahitis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Yang berikut kelima, agar terhindar dari rahitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, anak-anak, penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Nah, umumnya penyakit atau kelainan pada otot tersebut terjadi karena bawaan sejak lahir, infeksi bakteri atau virus. Selain itu, gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan salah. Misalnya, nah, anak lihat di sini, membaca buku, majalah, atau koran dengan posisi tidur. 2. Membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Tidur dengan posisi yang tidak benar. Ya, menulis dengan tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Kemudian berjalan dengan tubuh membungkuk. Nah, ini adalah penyebab daripada gangguan kesehatan alat gerak. Nah, anak-anak perhatikan di sini lagi. Nah, di sini ayo kita mengamati secara bersamanya. Anak-anak, apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti gambar di bawah ini? Nah, seperti posisi membaca sambil tidur. Nah, seperti anak sementara membawa beban yang sangat berat. Kemudian duduk belajar dengan melengkungkan badan. Kemudian lagi tidur di kursi dengan leher yang agak miring. Kemudian berjalan atau naik tangga dengan membungkuk badan sementara turun tangga mengedepankan badan ke depan ya. Nah, anak-anak, apa yang akan terjadi ya? Apa yang akan terjadi dengan gerakan-gerakan yang ada di gambar-gambar ini? Nanti akibatnya seperti apa? Nah, saya kasih contoh, Ibu kasih contoh satu di sini. Nah, seperti sementara tidur sambil membaca, ya. Membaca buku dengan posisi berbaring dapat mengakibatkan mata minus. Nah, itu adalah apa yang akan terjadi kalau membaca sambil tidur. Ya, akibatnya mata menjadi minus ya. Nah, anak-anak, kemudian gambar-gambar yang berikut ini nanti anak-anak isi jawaban di sini ya. Nah, isi jawaban semua di sini. Oke, anak-anak, kita punya pelajaran sampai di sini dulu ya. Selamat siang, shalom.